Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 49, canda atau serius. Zainab dan Rangga masuk ke dalam rumah. Mereka langsung berjalan menuju ke halaman depan rumah yang sudah dipasang tenda dan juga meja-meja makan yang memang sudah disiapkan untuk makan malam bersama dengan keluarga besar Habibie dan juga keluarga besar Andro. Kemana aja tadi? Arumi memandang Zainab dengan tersenyum. Duduk di belakang Mi, Zainab tersenyum nyengir dan duduk di kursi yang berada di sebelah Rangga. Ia tidak menduga bahwa ternyata akan dicari seperti ini. Duduk di belakang sama siapa? Anita mana cucu kesayangannya? Sendiri Oma, jawab Zainab yang masukkan nasi ke dalam piringnya. Sepertinya cucu Oma yang cantik ini sudah mulai jatuh cinta ya sekarang. Anita mencubit hidung mancung cucunya yang duduk di depannya. Wajah Zainab bersumerah ketika mendengar ucapan omanya. Rangga diam ketika mendengar ucapan Oma Anita. Dipandangnya Zainab dengan perasaan bercampur aduk. Apa yang dikatakan Oma Anita membuat dirinya tidak tenang. Apa Zainab menyukai seseorang sehingga dia begitu sering melamun? Mengapa ini semua baru terpikir olehnya? Dadanya terasa panas ketika merasakan cemburu yang tak beralasan seperti ini. Mana ada yang mau sama Zainab? Arumi tersenyum memandang putrinya. Masa sih nggak ada yang mau sama Ain? Zainab maju bernyanyi yang kecil ke depan. Ain nggak peduli, cowok lain mau sama Ain atau enggak. Yang Ain mau cuma Bang Rangga. Mimi nggak tahu aja. Di sekolah entah sudah berapa banyak cowok yang Ain tolak. Zainab berkata dalam hati. Entah bagaimana ceritanya, ia bisa berpikir seperti ini. Kalau ada, Pipi kasihan sama itu cowok. Habib ikut serta menjahili putri kesayangannya. Kenapa seperti itu Pi? Tanya Zainab yang sudah ingin menangis. Manja, cengeng, cerewet, ucap Arumi. Lambat amat lagi, pakai baju aja, kancing baju dihitung. Zidan ikut mengomentari. Joni tersenyum saat melihat cucu bungsunya dijadikan bahan tertawaan seperti ini. Kalau berangkat sekolah sama Zainab, alamat terlambat sampai ke sekolah di Las Al-Ghazali. Zainab betul-betul ingin menangis ketika dirinya ditertawakan seperti ini. Rangga duduk di sebelah Zainab tersenyum. Adik abang pinter kok, nggak cengeng, ucapnya mengusap kepala Zainab. Hanya Rangga ternyata yang tidak ikut menjahili cucu kesayangan opa. Pria sudah berambut putih itu tersenyum mana Rangga dan Zainab. Joni mana Rangga dengan menahan senyum di wajahnya. Sebagai seorang pria, ia bisa membaca seperti apa cara Rangga menang cucunya. Rangga mana mungkin mau ikut-ikutan. Kalau sempat Zainab nangis, dia akan pusing belikan es krim dan permen untuk bujuk, ejek Arumi. Semua orang berkumpul di ruang makan tertawa ketika mendengar ucapan Arumi. Sejak kecil Rangga sudah sangat menyayangi Zainab. Bila adik angkatnya menangis, maka Rangga akan berusaha untuk bujuknya dengan permen ataupun es krim. Hingga sampai saat ini, pria bertubuh tinggi dan tegap itu selalu melakukan hal yang sama bila dilihat Zainab sedang merajuk. Biasanya, ibu pasti berpihak kepada anaknya. Tapi kenapa Mimi tidak mau berpihak sama Zainab? Nora memandang Arumi dengan menggelengkan kepalanya. Hahaha, bila tidak ada yang mau dengan anakku yang cantik ini, biar saja dia menjadi menantuku, Andro berkata tanpa beban. Al-Ghazali menang Zainab. Pemuda seumuran dengan Zainab itu menepuk keningnya dan mengacak-acak rambutnya. Melihat ekspresi yang ditunjukkan Al-Ghazali, bahwa semua orang yang ada dalam meja makan yang besar itu tertawa. Sudah, gak usah dipikirkan.
Bila nanti tidak ada yang mau, adik sama abang aja. Yang penting kita dapat restu. Rangga dengan konyolnya berkata seperti ini di depan semua keluarga. Zainab begitu sangat senang dipandangnya Rangga dan tersenyum manja. Terima kasih ya abang. Ada yang mau? Zainab menjulurkan lidahnya ke arah Al-Ghazali dan juga Zidan. Arumi dan yang lainnya diam saat mendengar apa yang dikatakan Rangga. Rangga baru menyadari dengan apa yang dikatakannya ketika semua mata sekarang tertuju padanya. Tiba-tiba saja jantungnya berdegup dengan hebatnya. Ini dek, enak. Rangga mengalihkan perhatian dengan cara masukkan cumi goreng tepung keju ke dalam piring Zainab. Apa abang mau ini? Zainab tersenyum dan menunjukkan udang goreng asam manis. Boleh, Rangga tersenyum. Arumi dan Habibie hanya diam memandang sikap Rangga dan Zainab. Safira terbangun ketika alarm di ponselnya berbunyi. Dibukanya mata secara perlahan-lahan. Pelukan hangat dari suaminya membuat dirinya menyadari bosan ini statusnya sudah menikah. Safira tersenyum ketika menatap wajah suaminya yang saat ini sedang tertidur dengan nyenyak. Mas, bangun. Senyum markah di bibirnya dan menatap wajah tampan milik suaminya. Mas, bangun. Ini sudah subuh. Safira sedikit menggoyangkan tubuh suaminya ketika dilihatnya Vino yang tidak bergerak sama sekali. Mas, bangun. Bentar lagi azan loh. Safira menarik hidung suaminya. Namun Vino masih tidak terbangun. Mas, bangun. Safira mulai kesal ketika mengeraskan suaranya. Ia tidak menduga bahwa suaminya begitu sulit dibangunkan. Setelah berpikir sejenak, ia mengambil inisiatif untuk mencium bibir suaminya. Diciumnya bibir Vino hingga berulang-ulang kali. Pria itu tetap saja tidak bangun. Mau bangun gak nih? Jangan salahkan Vira. Kalau bibir mas, Vira gigit ya, ancamnya. Vino tertawa dan buka matanya. Begini amat sih punya istri emosian. Vino memeluk istrinya. Vira dah capek bangun dari tadi. Safira maju ke bibirnya. Vino tersenyum dan mencium bibir istrinya. Belum juga sampai 10 menit. Safira diam dan melihat jam di ponselnya. Hehehe, kok mas tahu? Iya, alarm di ponsel mas 15 menit sebelum azan subuh. Vino menarik hidung istrinya. Mas mandi, bentar lagi sholat. Vino menganggukkan kepalanya. Mau ikut mandi nggak? Tanyanya. Safira menggelengkan kepalanya. Vira nanti aja, selesai mas mandi. Kenapa nggak mau mandi bareng? Vira lagi datang bulan mas. Safira tersenyum nyengir. Banyak amat sih larangannya. Sudah nggak boleh itu, sekarang nggak boleh mandi bareng. Vino protes. Safira bingung sendiri untuk menjelaskan hal ini kepada suaminya. Sudah, cepat mandi. Safira sedikit mendorong tubuh suaminya. Cium lagi sayang. Vino memajukan bibirnya. Safira tersenyum dan kembali mencium bibir suaminya. Vino baru bangun, namun nafasnya tidak bau sama sekali. Vino tersenyum ketika mendapatkan kecupan yang banyak di pagi ini. Ini merupakan kecupan di pagi hari yang pertama yang diberikan istrinya. Vino beranjak dari tempat tidur, kemudian mengambil handuk dan pergi ke kamar mandi. Safira berangsur duduk dan turun dari atas tempat tidur. Ia meletakkan sejadah untuk suaminya dan menyiapkan pakaian yang akan dipakai oleh Vino untuk sholat. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.